tua sih Osa tuh udah bisa melihat dan merasakan makhluk-makhluk tersebut dari sekitar umur 8 bulan. Dari umur 8 bulan? Iya, bisa umur ngerasain 8 ya? bulan. Oh. Terus gimana tuh ceritanya? Emang kamu ngerasain, emangnya waktu itu orang tua cerita apa tentang kamu? Orang tua tuh bercerita, jadi ya dulu gitu Osa merasakan makhluk tersebut tuh tiba-tiba Osa lagi berkunjung ke rumah Uwa, ya lagi bermain dengan ada acara keluarga. Tiba-tiba Osa sesudah sampai di rumah Uwa nangis mendadak dan tidak mengeluarkan air mata. Assalamualaikum. Tante di mana? Dedek main. Mama. Dan akhirnya mungkin orang tua curiga, dibacakan ayat kursi, tiba-tiba ya mulai tenang dikit. Tetapi ketika sudah tidak dibacakan ayat kursi lagi, nangis lagi iya. Tante. Ya sesudah itu Osa pulang dan sesudah 500 meter dari rumah Uwa, tiba-tiba nangisnya berhenti. Nah, ada cerita yang lain lagi nggak? Ya sesudah 8 bulan tersebut ya Osa baru merasakan lagi tuh umur TK. Ketika TK iya. Dan ketika TK tersebut Osa mengikuti TPA di masjid. Dimulainya tuh kan TPA tersebut tuh dari asar dan berhentinya di tepatnya maghrib. Iya, dan ketika pulang tersebut Osa sering merasakan makhluk-makhluk tersebut mengganggu Osa. Makhluk berarti banyak dong, bukan cuma satu aja? Iya, karena di rumah memang ada pohon beringin di dekat rumah. Oh, iya. Diganggunya kayak gimana sama makhluk? Diganggunya kayak dijadiin biasa gitu. Kalau misalnya Osa lari, ikut lari gitu mereka. Iya. Nyubit-nyubit gitu? Nyubit iya, pernah nyubit iya. Terus bentuk makhluk-makhluknya kayak gimana, Kak? Kalau dulu sih makhluk-makhluk yang sering mengganggu dekat rumah itu berbentuk kuntilanak. Nah, kalau yang di pohon besarnya itu ada apa? Kalau di pohon beringin itu emang bermacam-macam dan terutama rajanya itu buto ijo. Tapi yang paling jahil itu memang kuntilanak ya. Si tante yang paling jahil ya? Iya. Nah, kalau buto ijo itu kayak gimana sih bentuknya kan? Kalau dalam bayangan aku nih ya, buto ijo tuh gendut, besar, tinggi besar, terus udah gitu badannya semuanya hijau gitu kan, pakai anting gede gini warna emas. Oh enggak juga sih, ya berbentuk buto ijo itu ya memang tinggi besar, cuman itu berbulu aja lebat. Dan mukanya itu seperti Reo Ponorogo kebanyakan. Dan warnanya juga bukan hanya hijau, tetapi ada merah dan hitam. Nah, setelah itu, setelah orang tua tahu kalau Osa jadi takut ngapa-ngapain, mau ke kamar mandi takut, mau ke sini takut, apa yang dilakukan sama orang tua Osa? Iya, orang tua Osa sih memang khawatir gitu keadaan Osa kayak gini, cuman ya belum menyadari bahwa Osa bisa melihat makhluk seperti itu. Lalu ada kenalan papa, ya memang dia juga bisa gitu, bisa itu. Ya, Osa dibawa ke sana ke temannya papa. Dan di sana Osa disuruh duduk gitu dan melihat matanya. Lalu ya temannya papa membuka Al-Quran. Ya suratnya berbeda-beda tetapi artinya sama. Lalu ditiupkan ke mata Osa dan dipegang mata Osa. Dan kata teman papa, dia berbicara seperti gini, coba lihat wajah Om Dek, apakah masih ada nggak gitu makhluk-makhluk di sekitar sini gitu. Dan Osa menjawab sudah tidak ada Om gitu. Insya Allah ini nggak apa-apa. Saya hanya bisa untuk
sebentar. Insya Allah nanti suatu ketika ini akan terbuka kembali. Tapi nggak membahayakan untuk anak saya kan Pak Ustadz? Insya Allah nggak apa-apa, mudah-mudahan. Asal ini jalan-jalan. Waktu itu Pak Ustadz itu sempat bilang kayak gini, ya kemampuan Osa bisa melihat itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Pak Ustadz itu hanya memagari saja, dan suatu saat pasti mata batin Osa akan kebuka dengan sendirinya. Akhirnya kebuka lagi mata batinnya? Iya, kebuka lagi mata batinnya dengan sendirinya. Nah, setelah melihat makhluk astral, biasanya kan orang-orang di dunia ini itu mempunyai karuhun atau pendamping. Oh iya. Osa bisa melihat pendamping Osa sendiri nggak? Dan ketemunya itu waktu kapan sih? Ya, kejadiannya itu waktu Rajaban di rumah Tante Osa gitu. Ya, ketika itu Osa sudah mulai gelisah dan sudah panas dingin saja badan, keringetan. Ya, Papa dan Mama udah mulai curiga gitu. Ini kenapa? Ada apa? Gitu. Tiba-tiba Osa turun ke bawah dan melihat semua muka itu tidak mau karena takut Osa gitu. Melihat Muka yang sedang mengaji, Oh, ya. orang-orang yang sedang mengaji, ya takut Osa tidak berani Kenapa? melihatnya karena memang itu merupakan ya mukanya diganti oleh kayak muka kakek Osa gitu. Jadi yang meminjam badannya.